Hai semuanya, semoga kalian sehat-sehat semuanya dan welcome back di channel saya. Untuk kalian yang baru pertama kali ngunjungin di channel ini, welcome juga guys, dan semoga kalian enjoy dengan videonya dan consider untuk subscribing ya. Untuk hari ini topiknya saya tuh mau ngobrol ya, untuk tahu nih apakah perlu izin untuk membawa pistol di Amerika. Untuk itu, untuk tahu semua jawabannya, kita tanya-tanya nih sama suami saya yang bisa ngebantu untuk ngejawabnya. Untuk temen-temen nih yang pada nonton dan penasaran, kalau kita tuh punya pistol, itu tuh boleh nggak sih misalkan kita bawa pergi kerja, atau shopping, atau jalan-jalan, atau pokoknya pergi keluar gitu? Tergantung, masalahnya tuh nggak ada satu jawaban yang bisa menjawab pertanyaan itu. Karena tuh hukum di Amerika tentang firearms, tentang pistol tuh bener-bener beribet dan beda-beda tergantung kita tinggal di mana. Maksudnya gimana? Jadi di Amerika ada federal law gitu ya, ada hukum federal yang regulasi masalah-masalah kepemilikan firearms gitu kan. Tapi setiap state tuh ada law-nya masing-masing, ada hukumnya masing-masing juga. Ada state-state yang relax ya, seperti kayak Alabama, Alaska begitu, Utah deh jauh, seperti kalau dibanding dengan California tuh strict banget kan, atau Hawaii atau New York. Nah per hari ini hanya Juni 2025 ada 29 constitutional carry states. Jadi itu ada 29 states yang nggak perlu izin untuk membawa pistol secara conceal ya. Jadi itu tersembunyi di tempat umum. Apa itu constitutional carry? Jadi itu translasi dari Second Amendment, konstitusi kedua, amandemen kedua di konstitusi Amerika yang mengizinkan yaitu semua warga yang taat hukum untuk membawa pistol untuk kayak self defense gitu ya, secara tersembunyi di tempat umum. Terus kan berarti ada 29 states ya, yang kamu barusan bilang kan. Terus kan yang nggak perlu izin gitu. Jadi state yang lain itu gimana tuh kalau misalkan residennya tuh punya pistol atau pengen bisa carry gitu? Ya itu kayak nasib kita ya di California ya, salah satunya kan. Kalau state yang nggak ada constitutional carry, kita mesti apply yang namanya CCW permit ya. CCW itu singkatan dari concealed carry weapon. Terus tadi kamu kan bilang ya concealed carry gitu. Tapi kan ada juga orang-orang yang carry tapi itu suka kelihatan di pinggang tuh kayak film-film kan. Betul. Nah itu tuh gimana peraturannya? Kita lihat juga. Itu yang sesuatu yang nggak akan kita lihat, at least secara legal ya, di California. Itu yang namanya open carry. Open carry itu di sini nggak boleh. Selain di sini ada state lain juga yang nggak boleh. Kalau nggak salah tuh Illinois, Florida, sama New York, dan juga Washington DC. Nah mereka nggak mengizinkan, sama kayak kita nggak mengizinkan open carry. Nah tapi ada pengecualian juga, itu yang tadi seperti saya bilang earlier ya, maksudnya tuh bener-bener hukum di sini tuh agak bener-bener mesti tahu hukum deh, hampir mesti kayak attorney kali kalau untuk mengerti semuanya gitu loh. Dan selalu berubah. Kayak di California untuk open carry permit tuh bukan nggak mungkin, tapi mungkin diizinkan kalau kita tinggal di county yang populasinya di bawah 200.000. Terus kita 200.000 orang, kalau populasinya di bawah 200.000 orang, kita bisa apply untuk open carry permit. Mereka mungkin bisa mengizinkan itu ya. Jadi tapi andai dapat pun itu cuman berlaku di county itu sendiri. Jadi contohnya umpamanya county A populasinya 100.000, terus si John apply untuk open carry permit kan ya. Nah kalau dia dapat pun dia itu cuma berlaku untuk di county A itu doang, gitu betul kan? Begitu dia keluar ke county lain itu nggak berlaku. Jadi mesti conceal kalau dia ada CCW gitu loh, nggak boleh open.
Oh, nggak boleh open ya? Itu di state yang sama gitu, misalkan nih. Enggak, itu di California. Itu di California. Itu di California, kan di California kita ada beberapa banyak county kan. Ya kalau county-nya jadi itu untuk kota-kota kecil lah, kalau county-nya di bawah 200.000 ada kemungkinan boleh apply untuk open carry permit. Agak ribet ya. Ya, begitu. Terus nih, kalau misalkan ya, kalau nggak boleh open carry, terus untuk bisa punya CCW permit itu tuh gimana? Harus apply, sama seperti yang tadi saya bilang tadi, tergantung kita tinggal di mana. Jadi itu ya kita ngomongin yang California aja ya, karena kan kita tinggal di California kan, karena setiap state pasti beda peraturannya. Even di dalam state California sendiri aja peraturan dari county ke county atau city itu beda-beda, persyaratannya beda. Tapi ya yang pasti garis besarnya tuh harus bisa memenuhi persyaratannya tuh, nggak boleh ada criminal history, gitu loh. Ya, jadi kalau saya kasih contoh yang di sini, yang kita tinggal lah di sini, county sini. Jadi tuh persyaratannya tuh yang saya bilang tadi, nggak boleh ada criminal history dan juga nggak boleh ada history ya mental gitulah, mental illness gitu. Terus apa ya itu sih kurang lebih, dan harus masukin aplikasinya ke county kita tinggal. Kadang juga mesti ke city gitu loh. Oh, jadi tetap beda-beda gitu ya? Beda-beda ya, betul. Jadi secara spesifik itu persyaratannya apa aja tuh kalau misalkan kita mau maksudnya bisa punya CCW itu? Ya di California sih yang pasti umur yang minimumnya 21. Oh, okay. 21, dan seperti yang saya bilang tadi, jadi nggak ada record gitu untuk kriminal, masukin aplikasi, ya biaya semua itu, dan di sini tuh yang diperlukan, jadi setelah masukin aplikasi of course mesti bayar fee, dan dia juga require untuk ambil kelas CCW kelas gitu, jadi 16 jam. Habis 16 jam itu, dan juga mesti background check, yang dengan FBI, DOJ itu Department of Justice, California Department of Justice. Terus habis itu, setelah itu semua akan dipanggil untuk juga range qualification, jadi dites kita nembaknya tuh mesti lewatin atau ujian nembak lah. Ya. Kalau udah dapat kalau lulus ujian nembak ya udah diterima kartunya. Jadi prosesnya lumayan panjang ya. Terus untuk biayanya gitu loh, mahal apa enggak atau masih terjangkau? Jadi berapa untuk proses dan biayanya tuh berapa untuk supaya untuk apply CCW? Setiap county beda, juga sama city juga beda. Kalau di sini tuh kurang lebih untuk aplikasinya sendiri biayanya tuh $160. $160. Terus kelas untuk syutingnya tuh berkisar antara $350 sampai $500 lah. Itu untuk kelas yang 16 jam. Itu harus. Terus background check itu yang namanya live scan. Itu yang dengan DOJ dan FBI itu 130-an kalau nggak salah. Ya. Terus udah sih. Ya, peluru kita praktis dengan itu udah semua biayanya. Pas waktu kita ngambil kartunya gitu bayar lagi nggak? Kalau misalkan udah melewati proses-proses itu kan dari awal sampai kita tes qualification di range itu, terus pas kan setelah beberapa lama terus prosesnya ngambil kartu itu kan itu kan, nah itu bayar lagi nggak waktu ngambil? Jadi tuh pertama masukin $160 biayanya, jadi dibagi dua, $80 waktu masukin aplikasinya, terus begitu udah semuanya lewat, lulus untuk terima kartunya bayar $80 lagi. Oh, itu udah tuh ya? Udah. 80. Iya, tapi tetap harus perpanjang setiap 2 tahun. Kalau di sini, iya. Itu bayar lagi? Bayar lagi. Tapi nggak sebanyak pertama kan? Atau? Enggak sih, enggak. Setahu saya biayanya saya nggak yakin berapa. Tapi nggak sebanyak yang pertama, dan kelasnya juga 8 jam.
nggak 16 jam. 16 jam. Dan lebih murah kelasnya. Dan itu kalau nggak berubah ya, soalnya kan peraturan terutama di California ini nih berubah terus gitu loh. Tapi per hari ini untuk perpanjangan renewal itu setiap 2 tahun. Setiap 2 tahun. Betul. Jadi memang cukup panjang ya prosesnya, karena kan ini masalahnya kan carry ya, jadi mereka pasti lewatin proses yang panjang, itu sangat wajar gitu ya. Biasanya tuh berapa lama? Biasanya nih normalnya lah, umumnya gitu. Oh, sekarang jauh lebih cepat. Lebih cepat. Lebih jauh sekali. Kalau dulu tuh saya lupa tanggalnya, kurang lebih kalau nggak salah Mei atau Juni 2022 itu California tuh saya jawab dulu yang pertanyaan yang barusan deh. Jadi tuh prosesnya tuh dari masukin aplikasi ke terima kartunya kalau semuanya lancar ya, itu sekitar 5 bulan lah. Sekitar 5 bulan. 5 bulan. Kalau dulu tuh orang tuh bisa tahunan. Bisa tahunan. Soalnya waktu sebelum 2022 itu untuk dapetin CCW di California itu susah. Bukan karena banyaknya orang, tapi karena susahnya ya. Betul, peraturannya beda. Jadi law-nya tuh, hukumnya tuh masih beda. Dulu tuh California tuh yang disebutnya May issue state. Jadi mereka tuh nggak harus keluarin permitnya. Jadi meskipun kalau under May issue state, kalau meskipun kita udah memenuhi semua persyaratannya nih, si sheriff departmentnya masih bisa nolak untuk issue permit itu. Kalau dia pikir, oke, dia nggak punya alasan yang cukup baik untuk punya permit gitu loh. Tapi karena ada kasus, kalau nggak salah kasus di New York deh, di Supreme Court ya. Jadi mungkin kalau di Indonesia Mahkamah Agung kali ya. Pengadilan tinggi lah pokoknya. Iya. Terus akhirnya kalah. Jadi tuh dianggap tuh itu nggak constitutional. Makanya berubah dari may issue jadi ke shall issue. Jadi sekarang mereka tuh nggak boleh nolak kita selama kita memenuhi persyaratannya. Nah begitu pindah ke shall issue, dari may issue ke shall issue, semua sheriff department, city apa semua tuh dibombardir dengan aplikasi. Orang tuh pada apply. Jadi banyak ya? Iya, mereka numpuk behind kan. Udah gitu dengan COVID apa semua begitu juga kan. Itu makanya tuh mereka tuh tahunan dulu. Dan kalau sekarang ya begitu, yang seperti saya bilang jauh lebih cepat. Kurang lebih 5 bulan tapi prosesnya dari awal ya. Untuk di daerah sini, daerah kita tinggal ya. Di LA mungkin county yang lebih ramai. Ya beda begitu kan. Terus kalau udah punya CCW nih, boleh nggak sih kita misalkan dibawa kemana gitu? Misalkan saya punya, terus lagi belanja, pergi beli sayuran gitu, terus bawa di tas gitu, tuh boleh nggak? Beli baju sayuran gitu ya. Ngeri kan? Umum. Ada di tas. Ya tapi itu fungsinya kita punya CCW kan. Maksudnya ya kita selalu berharap kita nggak perlu pakai lebih kan. Tapi kita nggak pernah tahu kan situasi itu kayak apa. Apalagi zaman sekarang. Untuk menjawab pertanyaan itu, umumnya tuh kalau untuk beli sayur boleh, kecuali jadi itu kayak private businesses gitu kan, kayak toko-toko itu kan private kan, bukan government kan. Kecuali mereka pasang no firearms allowed, berarti ya kita nggak boleh. Oh iya benar tuh, saya pernah lihat gitu kan, kayak restoran gitu kan. Jadi ya kalau kita nggak ngelihat ya kita nggak ngelihat sayangnya kan, tapi begitu dia tahu kalau kita punya pistol, dia boleh minta kita tuh untuk keluar lah. Kalau kita maksa nggak mau keluar ya diteleponin polisi kan, jadi masalah. Tapi di California tuh, itu pertanyaan yang bagus. Di California tuh ada, saya lupa tepatnya berapa lagi karena selalu berubah kan. Kayaknya 20-an lah tempat gitu. Dia tuh ada list begitu yang disebutnya tuh sensitive places, seperti kayak sekolah, rumah sakit, apa itu, courts apa? Pengadilan, ya. Terus klub-klub gitu boleh apa nggak? Nggak boleh. Bar gitu nggak boleh. Restoran yang serve alkohol tuh nggak boleh. Parks juga nggak boleh. State parks nggak boleh. Taman kayak gitu nggak boleh. Daycare nggak boleh. Gitu loh. Jadi nggak semuanya. Airport sampai pasti nggak boleh ya. Airport nggak boleh. Nah sekarang yang lagi
naik banding nih, tadinya tuh tempat agama gitu nggak boleh juga, seperti kayak masjid atau gereja gitu kan. Tapi sekarang lagi naik banding, sementara tuh masih boleh. Nah nanti kita lihat hasilnya kayak apa. Jadi bener ya apa yang kamu bilang tadi ya. Jadi kalau peraturannya tuh banyak banget dan pertanyaannya itu nggak bisa dijawab dengan satu jawaban aja, karena masing-masing state tuh udah beda, masing-masing ada county-nya juga beda lagi gitu. Ya. Jadi bahkan apa yang kita bahas sekarang boleh dibilang bisa jadi udah berubah nih 2 bulan lagi, atau 3 bulan lagi, atau 6 bulan lagi, atau tahun depan lagi, makanya selalu berubah. Makanya informasi yang di video ini untuk sekarang, dan juga ya jelas kan kita kan bukan attorney ya, jadi itu anggap ini tuh sebagai apa ya, kayak informasi dan entertainment ya, jadi tetap harus tetap harus cari research sendiri apa semua gitu juga di authorized government website lah apa gitu kan, untuk informasinya yang gitu lebih kan. pasti, yang lebih detail juga di sana. Betul. Gitu ya. Terus pertanyaan terakhir nih, kalau bukan warga negara Amerika, itu boleh nggak sih untuk apply CCW? Boleh nggak? Boleh WNI juga, selama mereka punya green card. Green card ya. Iya. Jadi bukan nggak mungkin sebagai WNI untuk punya CCW di California. Oke guys, ada mau nambahin apa lagi nggak kira-kira? Enggak sih. Enggak ya. Untuk kalian, kayaknya segitu dulu ya. Untuk kalian yang masih penasaran nih, maksudnya kalau kalian ada pertanyaan yang masih mau dipertanyakan, kalian bisa drop di komen ya guys ya. Jadi apapun itu pertanyaannya, sebisa kamu menjawabnya. Nanti kita coba bantu ngejawabnya juga kan. Atau memang kalau juga teman-teman ada yang tinggal yang di peraturannya beda kan, CCW boleh juga. Kita juga mau tahu juga kan kayak di sana tuh kayak gimana gitu kan. Kalau mungkin tinggal di state lain atau apa, atau di negara lain mungkin. Betul, itu sih. Penasaran juga sih di Indonesia gimana. Nggak boleh sih pasti kayaknya. Iya nggak boleh, kecuali polisi kali ya. Iya, tapi nggak tahu juga sih, kalau makanya tolong di-share kalau kalian punya info gimana caranya. Ya mungkin di Indonesia mungkin nggak semuanya ya, tapi mungkin ada di kalau nggak salah. Iya, soalnya ada iya. Saya ada baca juga di negara tetangga di Filipina itu banyak juga yang punya dan carry. Gitu loh. Jadi gun culture mereka lumayan kuat lah gitu. Oke. Apalagi udah gitu aja kali ya. Oke guys, kalau kalian enjoy dengan video ini, jangan lupa di subscribe. Terus gimana? Udah? Oke guys, thank you ya. Bye.